Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Vito CH. Mas Bro, kali ini kita akan bahas mengenai IC polaritas. Seperti ini IC-nya. IC ini dipakai pada decoder dengan catu daya tunggal ya. Contohnya ini decoder Gold. Dia hanya butuh catu daya eksternal 12 volt ya, yang disuplai di sini. Sementara jika menggunakan adaptor atau catu daya dalam yang multi output itu biasanya tidak akan menggunakan IC polaritas karena tegangan 14 dan 19 voltnya diambil dari adaptor multi outputnya. Bagi Anda yang masih agak bingung mengenai IC ini, kita akan kupas tuntas. Maka jangan lupa yang belum subscribe dulu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita gambarkan ini adalah, sengaja saya gambar yang real ya, maksudnya real itu bentuk IC ya, biar lebih mudah dipahami. Kita mulai dari kaki-kakinya. Di sini ada 8 pin kaki yang keluar ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 1 pin yang tidak keluar. Pin ini ada di bawah IC. Kita namakan pin 9, fungsinya untuk ground. Jadi groundnya di sini. Tidak ada kaki ground di sini, melainkan kaki ground ada di tengah ya. Kaki groundnya di tengah IC, biasanya di sini. Nah, seperti ini. Ini sambungannya dengan kaki groundnya di tengah ini ya. Oke, kembali ke sini. Untuk masing-masing fungsinya dari kaki IC STI, sebenarnya ini STI ya, S8035 ini atau 8036. Nomor 1 itu tegangan input, nomor 2 tegangan output, nomor 3 boost trap, nomor 4 VCP, nomor 5 LX, nomor 6 EN, nomor 7 high low, nomor 8 EXTM. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari tegangan input ya. Biasanya nomor 1 adalah tegangan input, jadi bisa kita masukkan di sini jalur inputnya. Untuk pada decoder ini diambil dari 12 volt sini ya, tegangan inputnya 12 volt. Ya. Nomor 2 output. Nah, nanti keluarannya ini nomor 2. Kita gambar langsung aja. Ya, ini out. Nah, ini ke LNP ya. Oke. Tidak kita ketahui nomor 1 input, nomor 2 out. Kita abaikan dulu boost trap sama VCL, kita langsung ke LX. LX ini adalah dia yang dapat lilitan ya, yang dapat konduktor. Ya. Jalurnya ini dari konduktor ke sini, ke tegangan input ya. Jadi input dibagi, salah satu dapat L terus masuk ke kaki nomor 5. Ini L-nya ya, lilitannya. Selanjutnya EN ini fungsinya adalah untuk enable atau menghidupkan mematikan IC ya. Menghidupkan ataupun mematikan IC ini. Jadi enable ini kalau tegangannya ada itu IC-nya hidup. Kalau tidak ada tegangan atau 0 itu IC-nya mati ya. Tegangan minimal untuk menghidupkan IC ini di atas 0,55 volt. Jadi di atas setengah volt ya. Kalau EN ini ada tegangan setengah volt, maka IC ini akan hidup atau bekerja. Tapi kalau di bawah 0,5 volt, di bawah 0,55 tepatnya, dia akan mati, nggak akan kerja. Di receiver Gold New ini dia dapat dari suplai dari sini, dari resistor ya. Diambil dari tegangan masuk, kasih resistor gini. Ya. Cuman dia tidak langsung 12 volt masuk sini, dia dibagi ya. Resistornya dibagi lagi, ada resistor satu lagi ya, dapat ground. Ya. Seperti ini. R1, R2 ya. Jadi ini biar tegangannya nggak masuknya 12 volt karena ada resistor pembagi. Sudah kita ketahui kalau ada R seperti ini ya, kita gambar di sini. Ada 2 R kayak gini. Di sini kan tegangannya misalkan ini 12 volt ya. Di sini adalah tegangan antara ini dikurangi 12
12 volt dikurangi sini. Kalau sini 6 volt ya sini 6 volt. Kalau sini 11 volt ya sini 1 volt. Tergantung nilai R-nya ya. Untuk di decoder gold tegangan EN-nya ini 4 volt. Kita tulis ya, tegangan EN-nya 4 volt. Dan dia otomatis akan on ketika adaptor dicolokin ya. IC ini otomatis akan on ketika adaptor dicolokin karena EN-nya ngambil langsung dari ini sumber tadi, bukan dikontrol oleh chipset, bukan. Ya. Kemudian kaki nomor 7 ini HL. Nah, kaki ini adalah kaki untuk memilih apakah tegangan yang keluar nanti 14 volt ataupun 19 volt. Jadi pilihannya ada di kaki nomor 7. Jika kaki nomor 7 pada decoder gold ini ada R-nya. Ini masuk ke chipset ya. Chipset. Ya. Bukan masuk dari chipset. Kembali jika ini posisi H, posisi high atau ada tegangannya, sini akan ngeluarin 19 volt. Nah, nge-switch ke 19 volt. Jika low atau tidak ada tegangannya, dia akan 14 volt. Ya. Tegangan low minimal adalah di bawah 0,55. Untuk high-nya di atas 0,55 diasumsikan sebagai high. Jadi 1 volt aja sudah dianggap H. Terus kalau di bawah 0,55 ini dianggap low. Kemudian untuk kaki nomor 8 ini ada R juga. Ini adalah EXTM, singkatan dari external modulator. Dia adalah modulasi atau frekuensi yang disuntik ke sini. Ini fungsinya adalah untuk membangkitkan frekuensi 22K ya. Membangkitkan frekuensi 22 kHz. Ini dari chipset ya yang ngasih frekuensi ini ke kaki nomor 8. Fungsi dari frekuensi 22K ini adalah untuk menghidupkan switch ya. Kita tahu ada switch 22K itu. Ya. Switch 22K yang bentuknya kayak gini ya. Sini ada 22K on nah gitu. Ini untuk memilih mana yang aktif, apakah yang jalur yang ini atau yang sini. Kalau di LNB yang switch dalam juga bisa ya ini. Ini bisa kita bahas lain waktu lah. Yang belum paham bisa Anda browsing dulu apakah artinya switch 22K ya. Jadi kalau ini nanti dapat frekuensi 22K dia akan salurkan ke sini sebagai modulasi eksternal ya. Selain tegangan 14 volt dia ada AC kecil. Tegangan AC kecil frekuensinya 22K. Ini dikirim juga ke LNB atau ke switch ini fungsinya untuk membangkitkan mengoperasikan ini switch 22K apakah on atau off ya, seperti itu. Untuk BOS sendiri ini juga penting ya. BOS ini adalah tegangan osilator inverter. Biasanya ini diambil dari sini kaki nomor 5 sini atau L, kaki nomor 5 ini dikasih dioda. Nah, jenis diodanya adalah dioda Schottky. Bacanya saya salah atau enggak ya? Dioda frekuensi tinggi ya. Dia masuk ke sini. Masuk ke ini kaki nomor 3. Ya. Dan di sini ada C tentunya untuk menyearahkan. Pada board gold C-nya ini ya, 2 ini. Ini ada C keramik lagi. Ya, seperti itu. Dan ini ada C juga. Sini. Dapat kaki VCP. Ini fungsinya mirip-mirip lah. Ini untuk menyetabilkan frekuensinya. Setelah kita tahu ini, kita bisa lebih paham dan lebih mudah untuk menservis ya kalau terjadi permasalahan. Pada output ini biasanya juga dikasih dioda Schottky lagi. Fungsinya sama ya, untuk membuang polaritas negatif karena desainnya seperti ini. Sekaligus membuang noise juga.
Kalau masih ada noise dengan polaritas negatif, dia akan di-groundkan oleh ini. Kenapa harus pakai dioda tipe fast atau tipe cepat? Karena yang bekerja di sini semua frekuensi tinggi ya. Kalau kita pakai dioda biasa, dia tidak akan bisa menyalurkan arus frekuensi tinggi ya. Dia akan mampet di sini. Tegangannya akan mampet. Mungkin ada juga yang lewat tetapi nggak banyak, jadi mampet di sini. Makanya harus pakai dioda yang bisa bekerja pada frekuensi tinggi. Ini biasanya pakai SK24 ataupun SK14. Pada dioda biasanya ditulis SS14 gitu. Yang ini juga sama, SK14 atau SK24. Yang membedakan SK14 dan 24 hanya ampernya ya. Kalau SK14 itu 1 ampere, SK24 2 ampere. Pada decoder gold ini di sini ada 2 dioda ya pemirsa. Bisa kita lihat. Nah, ini dan yang ini. Ini yang atas ini. Yang dioda ini dioda outputnya ya, dioda output sini. Saatnya troubleshooting pemirsa. Untuk troubleshooting nggak banyak yang, karena sederhana nggak banyak ya sebetulnya pemirsa. Untuk troubleshootingnya misal R1 ini putus, tentu enable ya, atau IC-nya nggak akan jalan karena kaki EN nggak punya tegangan. Terus kalau tegangan cuman muncul 14 volt tok ya. Meskipun di vertikal horizontal muncul 14 tok, nggak bisa 19 volt, coba dicek ini. Kaki high low-nya ini. Pastikan posisi high, posisi channel horizontal dia ada tegangannya ya. Kalau nggak ada tegangan, periksa R ini. Atau di depan R ini ya. Kalau nggak ada berarti chipsetnya bermasalah ya. Tuh, atau kaki nomor 7 ini diperiksa short atau tidak ya, di open dulu R yang sini. Tuh kalau nggak bisa 19 volt padahal sudah posisi pemilihan channelnya sudah pada polaritas horizontal. Untuk kalau tidak bisa 22K itu bisa dicek kaki nomor 8 ini. Ini agak sulit yang ngeceknya karena butuh osiloskop apakah ada frekuensi 22K atau tidak. Ini butuh osiloskop ya untuk kaki nomor 8 ya. Mungkin ngeceknya cuman R ini putus atau tidak ya. Ya, itu tegangan 12 volt harus masuk ya untuk syarat IC jalan ya. Seperti itu. Sama tegangan di bos nih. Dioda ini wajib tipe dioda fast. Nah, ini gantinya nggak boleh dioda sembarangan ya. Yang dioda ini, dioda 2 ini gantinya nggak boleh sembarang. Kalau sembarang dia jalannya nggak optimal ya. Mungkin kalau jalan sih jalan, tapi nggak bisa optimal ya. Untuk RR-nya semua mikro ya, semua R kecil, R kutu ya. Jadi ngeceknya harus teliti. Paling harus paham ya ini high low sama EN ini kita wajib tahu ya pemirsa. Nggak boleh kita langsung ganti IC sebelum cek kondisi ini. Karena nanti ganti IC pun bisa jadi nggak jalan kalau posisinya sini belum bener ya. Oke pemirsa, sementara ini saja info yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.